pertama dijelaskan ada ambulans sahabat siapa ambulans kata yang sahabat ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Ya. Kita lanjut ke materi saat ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke. Kita sekarang ke materi yaitu apa? Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Pengertian dari perkelahian pelajar semuanya sudah tahu pengertiannya. Perkelahian pelajar Berkelahi. apa? Berkelahi. Ya. Terus apalagi pengertiannya? Ya. Pengertian perkelahian pelajar yaitu adalah tindakan kekerasan antar pelajar akibat konflik atau emosi yang tidak terkendali. Nah, ini konflik ini atau perkelahian ini sering terjadi ya antar pelajar, khususnya di Kabupaten Blora juga sering ya, entah itu masalah apa, entah itu tentang apa, ya. Itu sering sekali terjadi perkelahian pelajar. Terus yang kedua yaitu minuman keras. Nah, ini minuman keras. Pengertiannya apa yang tahu? Minuman keras itu apa? Es batu. Es batu. Ya, katanya saya es batu. Nah, minuman keras di sini yaitu adalah minuman yang mengandung alkohol, ya, dan dapat menghilangkan kesadaran. Nah, ini minuman keras ini yang dianggap saya itu es batu, ya, tapi tidak itu. Ini lebih bukan apa sifatnya yang keras, tapi bahannya yang keras, ya. Ini sering sekali mempengaruhi kesadaran manusia sehingga manusia itu menjadi kayak lupa ingatan, ya. Terus timbullah yang namanya perkelahian pelajar tadi atau tawuran, itu salah satu penyebabnya. Terus yang lebih menakutkan lagi yaitu narkoba. Apa itu narkoba? Ada yang tahu? Ya. Narkoba itu adalah narkotika, terus psikotropika dan obat adiktif. Nah, ini ya, disingkat menjadi narkoba. Narkoba yaitu adalah zat berbahaya yang menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan fisik maupun mental. Nah, di sini apabila seseorang sudah mengkonsumsi narkoba itu jenis apapun, itu dia itu yang pertama dia itu akan mudah berhalusinasi. Dan yang kedua yaitu ketergantungan, sifat ketergantungan. Sifat ketergantungan di sini ini apabila tidak dicurahkan atau tidak dilaksanakan minum tadi itu dia itu seperti kayak apa ya, ingin apa itu, pokoknya itu harus mau nggak mau harus minum. Nah, ini terus lanjut. Nah, ini merupakan jenis-jenis perkelahian miras dan narkoba. Yang pertama yaitu jenis perkelahian, di antaranya ada tawuran antar pelajar. Ini tadi ya, entah apa sebabnya, entah mulainya dari mana, itu sering sekali ya antar pelajar itu tawuran. Nah, ini tanpa ada hal-hal khusus yang mendasar, misalnya itu kadang hanya sekedar iseng atau hanya kepengen sok menjadi jagoan lah, itu yang mengakibatkan perkelahian pelajar ini terjadi. Terus bullying fisik. Nah, bullying fisik ini contohnya apa? Yang tahu? Bullying fisik contohnya bullying fisik ya, melakukan kekerasan fisik atau mengeplak. Nah, ini hal-hal yang sangat wajar itu, jadi ngeplak koncone, nah itu termasuk bullying fisik. Terus dilanjut lagi yaitu perkelahian individu. Nah, bullying fisik tadi itu merujuk kepada perkelahian individu. Apabila yang dikeplak tadi, delalah yang iki guyon dong, yang iki guyon. Keplak pik. Nah, delalah koncone ora trimo.
Nah, ini yang menimbulkan yang namanya perkelahian individu atau perseorangan. Terus yang selanjutnya yaitu jenis minuman keras. Ayo, Cahyo ini biasanya hafal. Apa Cah? Jenis minuman keras. Enggak apa, Pak. Enggak apa? Enggak pernah minum. Oh, enggak pernah minum. Oke. Nah, di sini ada bir. Ya. Oh, Ya. Terus ada anggur. Bukan anggur yang di ABC atau anggur yang di itu ya apa namanya? AM. Ya. Nah, ini anggur ini sudah difermentasi kalau di sini. Sudah difermentasi. Nah, dengan fermentasi tersebut itu menimbulkan yang namanya zat adiktif, yaitu alkohol. Yang dapat apa? Yang dapat mempengaruhi akal manusia atau merupakan hal kewarasan manusia ya. Terus whisky. Nah, itu juga termasuk. Apa itu, Pak? Whisky, ya, Ya. whisky juga termasuk minuman keras. Ya. Apabila ada botol, ya agak botolnya biasanya itu bentuknya agak sedikit kotak. Nah itu ada tulisannya whisky. Nah itu berarti whisky tadi. Ya. Saya sendiri ya belum tahu. Terus jenis narkoba. Nah ini ada jenis narkoba itu banyak. Di antaranya itu apa? Ganja. Nah, ganja. Ini ganja ini adalah bumbu masak. ya, kalau dia diambil masih muda, itu untuk masak itu enak. Tapi ini kan dikeringkan, ya, dikeringkan, dicampur sama seperti biasanya rokok. Nah, itu mengakibatkan seperti orang itu kayak biliran atau akal sehatnya hilang. Nah, itu dilarang. Terus sabu-sabu itu juga. Sabu-sabu bukan ikan, Pak. Ya, bukan sarapan bubur ya. Nah, ini sabu-sabu. Bukan lagi ikan yang di apa namanya di Jakarta lagi ramai itu ya. Sabu-sabu, Nah, Pak. ini sabu-sabu. Terus pil ekstasi. Nah, ini adalah merupakan apa? Jenis dari narkoba. Terus lanjut. Nah, ini dampak buruk bagi fisik dan mental. Yang pertama, dampak bagi fisik itu apa? Perkelahian, apa? Luka dan cedera, luka, cedera, terus kerusakan hati, terus otak, terus gangguan saraf, terus lagi ketergantungan. Nah ini adalah dampak buruk bagi fisik. Nah ini dari keempat ini itu adalah dampak dari apa namanya perkelahian tadi, terus minuman keras dan narkoba. Terus ada lagi yaitu dampak bagi mental. Ya, dampak bagi mental. Ini yang pertama mudah marah. Terus yang kedua depresi dan stres. Terus sulit berkonsentrasi dan yang terakhir yaitu kehilangan kontrol diri. Lanjut. Nah, dampak sosial dan spiritual. Ini ada juga dampak sosialnya dan spiritualnya juga. Salah satunya yaitu dampak sosial. Apa itu dampak sosial? Dampak sosial. Biasanya ini yang dirugikan itu banyak orang. Dihina tetangga. Tidak kenal teman. Nah, dijauhi teman dan masyarakat. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Wong neng desa, nah ini wongnya sing nuwakal, orang belum neng desane wong budi, itu mesti dijauhi temane. Ojo konconan karo cah kae. Nah, itu adalah dampaknya. Terus yang kedua yaitu merusak nama baik keluarga. Ini sudah pasti ya. Mesti iku anake sapa kae kelakuane kok ngono kan sapa. Itu yang jelek itu nama keluarga atau orang tuanya. Terus ada lagi mengganggu pendidikan. Nah, ini berdampak juga pada pendidikan seorang anak. Ya. Biasanya itu bocah sing nakal, bocah sing wis kakek ngombe, kakek narkoba, itu dia itu tidak akan mementingkan pendidikannya karena dia apa? Sudah merasa putus asa dalam kehidupannya. Kayak gitu. Biasanya bos, aku wis nginae sayang, nah kayak gitu ya. Itu biasanya mudah putus asa. Terus dampak spiritual. Ini yang pertama yaitu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Terus lalai beribadah. Terus juga hati menjadi keras dan sulit membedakan baik dan buruk. Nah, wong nek wis
kaken, ya wong mabuk ya. Wong mabuk itu pasti dia itu akan lupa dengan apa? Ibadahnya. Terutama apabila dia itu mabuk, pasti dia juga akan jauh dari Allah. Karena dia lupa akan ibadah, terus hati itu menjadi keras. Jajal kowe apa ngejak omong atau ngandani wong sing mabuk. Nah, itu pasti hatinya keras. Pasti dia menjawab pun pakai emosi. Kamu tegur baik-baik, dia emosi. Nah, itu termasuk apa? Hatinya sudah keras. Ya. Terus sulit membedakan baik dan buruk. Nah, ini dampak dari spiritual. Nah, ini ada dalilnya ya, larangan untuk merusak diri, yaitu apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Coba ada yang bisa membaca? Tunjuk jari yang bisa ya, baca. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Coba Aisyah. Kamu dari tadi senyum-senyum terus. Paham nggak ini? Ayo silakan dibaca. Ya. Walat tulku biaidikum ilat tahluka. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, ini. Jadi Al-Quran sudah memberitahu kepada manusia bahwa kamu jangan sampai menjatuhkan dirimu sendiri ke jalan yang kebinasaan atau ke jalan yang ke jurang kebinasaan atau ke jurang kehancuran. Nah, itu jangan sampai. Terus dilanjut juga ada Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya Mbak Destia silakan dibaca. Ya. Innamal khairu khamru wal maisiru rijsu min amalis syaitani fajtanibu. Yang artinya sesungguhnya khamr adalah perbuatan keji dari setan, maka jauhilah. Di sini juga digambarkan di Al-Quran bahwa manusia itu harus benar-benar menjauhkan diri dengan yang namanya minuman keras atau khamr. Ya. Karena apa? Karena khamr itu dapat menghilangkan akal manusia. Jadi manusia itu menganggap kalau sudah akalnya hilang, dia itu akan menganggap apa? Yang tidak benar itu dianggap benar. Begitu sebaliknya, yang benar tidak dianggap benar. Biasanya gitu. Karena dia sudah lupa sama akalnya. Bisa lanjut? Faktor penyebab dan solusi. Nah, ini tadi ya, ada penyebabnya juga ada solusinya. Penyebabnya yaitu adalah yang pertama apa? Lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan. Yang kedua, Kurangnya pengawasan keluarga. kurangnya pengawasan keluarga. Terus yang ketiga yaitu emosi yang tidak terkendali. Yang keempat, ya kepo atau rasa penasaran yang sangat tinggi. Nah, ini terus pengaruh apa? Media sosial. Ya. Dari kelima ini, ya kelima faktor penyebab ini adalah hal atau faktor yang sangat besar yang menyumbang apa? Terjadinya tadi kekerasan antar pelajar ataupun apa namanya minuman keras dan narkoba. Ini ya lingkungan pergaulan. Jadi lingkungan pergaulan ini sangat berpengaruh, sangat besar. Ya. Biasanya seorang anak itu dia itu akan cenderung apa namanya tergambarkan matanya itu mudah tergambarkan melalui lingkungan hidupnya. Dia itu tergantung bagaimana lingkungan hidupnya itu kayak apa. Dia itu biasanya meniru. Ya. Terus ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah ini, karena apa? Pengawasan orang tua itu sangat dibutuhkan. Di sekolah, ya guru itu hanya sewajarnya
mungkin tidak hanya 8 jam ya. Guru tugasnya di sekolah itu hanya 8 jam. Nah itu. Terus yang selebihnya itu berada di lingkungan keluarga dan pergaulannya. Nah, ini seorang orang tua harus tahu ya bagaimana pergaulan anaknya, terus bagaimana kesehariannya, mainnya di mana, sama siapa, terus mainnya apa itu harus tahu ya. Walaupun main HP, nah itu juga harus dicek yang dimainkan itu apa. Nanti ngeslot, nggak taunya, ya. Itu harus tahu orang tua itu. Terus juga orang tua harus memilih waktu untuk apa? Mengurangi anak itu main HP. Ya, biasanya itu orang tua terlalu leluasa memberikan HP. Jadi anak itu nggak belajar. Belajarnya belajarnya lewat medsos, nggak tahu yang ditonton apa, yang ditiru apa. Nah itu nggak tahu orang tua. Tahu-taunya anaknya sudah menjadi pribadi yang tidak diinginkan oleh orang tua. Biasanya kayak gitu. Pak tanya. Ya, itu biasanya setiap pulang sekolah ya, itu SMP atau SMA biasanya boleh ya bawa HP. Ya. Nah itu orang tua bisa mengecek. Ya dengan nada baik ya, tentunya jangan sampai bocah wakil mulai sekolah moro-moro apa ini guru ini, nah itu nggak boleh. Suruh dulu makan, istirahat ataupun sholat dulu. Nah setelah anak itu merasa tenang ya, itu baru bisa diajak ngobrol baik-baik. Coba bapak lihat HP-mu atau ibu bisa pinjam HP-mu sebentar kan gitu bisa. Mungkin itu adalah apa? Cara yang paling jitu ya untuk menjinakkan anak tadi. Kalau kebanyakan orang tua itu pasti kan mintanya sambil marah-marah. Itu kebanyakan. Ojo, jangan HP terus. Sebenarnya apa ini tak jeleknya tak sigane lah. Itu anak makin berontak. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi. Mbak. Gak ada pertanyaan lagi ya. Sambungan. Sambungannya. Yaitu adalah solusi. Bagaimana cara menghindari. Yang pertama yaitu memperkuat iman. Terus yang kedua memilih teman yang baik. Ya ini jangan asal memilih teman. Yang ketiga yaitu mengikuti kegiatan positif. Terus yang keempat mengendalikan emosi, dan yang kelima berani berkata tidak. Oke, itu ada faktor penyebab dan solusi. Dari situ ada pertanyaan. Sudah ya, saya kira sudah paham semuanya. Oke, sekarang kesimpulan. Dari materi tersebut kita dapat menyimpulkan perkelahian, minuman keras, dan narkoba membawa banyak kerugian. Terus yang kedua, Islam melarang segala perbuatan yang merusak akal dan jiwa. Terus yang ketiga, pelajar harus menjaga diri dengan akhlak yang baik dan lingkungan positif. Terus yang keempat yaitu masa depan yang cerah dimulai dari pilihan hidup yang sehat dan benar. Iya, kesimpulan dari. Jadi ada pertanyaan sampai sini? Sudah paham semuanya ya? Ya, terima kasih kalau sudah paham. Itu materi yang saya berikan pada sore hari ini, walaupun sangat sedikit, saya harap itu bisa membawa keberkahannya banyak buat kalian. Dan semoga kita semuanya senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang buruk dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas waktunya. Materi pada sore hari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.